Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pada malam ini insyaallah kita akan membahas dari bab seputar haid yang kita uraikan dari pembahasan buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik. Nah, sebelumnya sudah kita bahas ya tentang pembahasan masalah menghilangkan najis dan berbagai macam hukum-hukum yang telah kita uraikan. Dan masalah pembahasan haid ini dari hal yang masuk dari pembahasan hukum-hukum seputar menghilangkan najis. Dan juga dia sangat erat kaitannya dengan masalah taharah. Karena salat tidak akan diterima sampai seorang itu suci dari haid. Dan tentunya pembahasan masalah haid ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan perempuan secara khusus. Tapi bukan berarti bagi laki-laki dia tidak belajar. Nah, dia seorang suami misalnya ada istri, atau mungkin dia punya saudara perempuan, dia harus paham tentang masalah haid agar dia bisa terangkan kepada saudaranya atau istrinya atau siapa dari kerabatnya yang membutuhkan dari hukum tersebut, atau siapa yang bertanya kepadanya misalnya dari kaum muslimat tentang seputar masalah pembahasan haid ini. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mempelajari pembahasan masalah haid itu sampai 7 tahun. Saking dalamnya beliau dalam masalah ini. Ya. Dan dari uraian Syekh Shalih Fauzan di sini dalam pembahasan bab seputar masalah hukum-hukum haid, beliau akan uraikan kepada kita 3 pembahasan secara umum tentang masalah haid, dan juga beliau akan terangkan di pembahasan yang kedua tentang masalah istihadah, dan pembahasan yang ketiga beliau akan terangkan tentang masalah nifas. Ini 3 pokok pembahasan dalam babul haid. Ya, di kitab-kitab fikih juga yang lainnya seperti itu. Nah, perputarannya pada haid, istihadah dan nifas. Oleh karena itu kita akan terangkan beberapa pertemuan mungkin dari pembahasan masalah hukum-hukum seputar haid ini. Dari haidnya, kemudian istihadah, dan juga ada pembahasan masalah nifas. Nah, beliau terangkan di awal dari pembahasan
dari bab ahkam al-haid ini dan an-nifas, dari hikmah syariat Allah Subhanahu wa taala dalam mentakdirkan adanya haid bagi perempuan. Nah, dasar tentang masalah ini beliau bawakan di situ ayat di surah Al-Baqarah ayat 222. Ini ayat-ayat tentang masalah haid. Di sana Allah Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Terjemahan dari mana ayat? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah haid itu adalah gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita, ya, maksudnya jangan digauli pada saat dia haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Dan jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan tatkala mereka telah mandi, bersuci di sini maksudnya mandi, ya, yaitu datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bertahara, yang senantiasa menjaga kesuciannya. Nah, ya, ayat ini banyak pembahasan sebenarnya, tapi bukan tempatnya kita uraikan. Jelas di sini Syekh bawakan ayat ini sebagai dasar dari ayat-ayat pokok tentang masalah haid. Nah, di antara dari faedah ayat yang berkaitan dengan masalah haid, ya, maksudnya haid itu dia merupakan gangguan. Nah, yang diterangkan tadi dari apa saja yang diharamkan saat haid, yaitu seorang yang mengalami haid, dia tidak boleh, atau seorang wanita yang mengalami haid, apalagi kalau dia seorang istri tentunya, maka tidak boleh didekati oleh suaminya, melakukan hubungan suami istri, nah, sampai dia suci. Ya, dan dibahas juga di sini tentang masalah hukum seputar mandi. Jika dia telah suci kemudian dia mandi, maka boleh didatangi. Ya, ini seputar pembahasan sebagian hukum dalam masalah haid. Dan diterangkan di akhir ayat tentang keutamaan orang-orang yang bertobat dan orang-orang senantiasa menjaga kesuciannya, perhatikan dari tahara. Baik. Dan haid ini diterangkan oleh beliau, dia merupakan darah yang merupakan tabiat manusia, terutama pada perempuan, jelas ya. Dan dia keluar dari dasar rahim seorang perempuan pada waktu yang dimaklumi, di mana Allah telah menciptakan hal tersebut, ada hikmah. Nah, lagi kalau misalnya dia perempuan yang hamil misalnya, maka darah haid ini dia sebagai makanan untuk janin, ya, yang dengannya dia bisa konsumsi. Nah, oleh karena itu perempuan yang hamil itu jarang yang haid, karena makanannya itu dikonsumsi, atau darah haid tadi itu dikonsumsi oleh bayi, janinnya ya, maksudnya yang ada dalam perutnya. Nah, walaupun diterangkan juga oleh para ulama, kadang ada sebagian perempuan yang hamil yang haid, tapi kebanyakannya itu perempuan yang hamil dia tidak haid. Nah, akan datang penjelasan tentang masalah ini. Bagaimana kalau ada darah yang keluar
ketika seorang wanita yang hamil. Ya. Dan kemudian ketika sudah dia melahirkan misalnya, maka darah haid tadi itu akan berubah menjadi air susu ibu. Nah, yang akan dikonsumsi juga oleh bayi. Nah, oleh karena itu juga kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang atau seorang ibu yang menyusui itu jarang juga yang keluar darah haidnya, karena dia telah berubah menjadi apa? Menjadi ASI. Nah, makanya dari hikmah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan adanya haid. Tapi kalau dia misalnya perempuan yang belum hamil atau dia belum menikah, dia mengalami darah haid, itu juga ada hikmah dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ akan keluar dari kotoran, ya, penyakit dan seterusnya. Nah, dan beliau terangkan di situ ya, dari kebanyakan para wanita mereka itu haid antara 6 atau 7 hari. Dan kadang bisa bertambah atau bisa berkurang. Nah, dan itu disesuaikan dengan apa? Dengan adat kebiasaan yang ada pada tiap-tiap perempuan. Nah, dan berbicara tentang masalah sejarah adanya haid ini, nah, dia merupakan hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak-anak perempuan Adam. Nah, bahkan ibu kita yaitu Hawa alaihissalam adalah perempuan yang pertama mengalami haid. Ya. Nah, diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Beliau membawakan sanadnya sampai kepada Imam Al-Hakim. Ya, Ibnu Al-Munzir dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, kata Ibnu Abbas, "Inna ibtida' al-haid kana ala Hawa ba'da an uhbitat minal jannah." Sesungguhnya permulaan haid itu yang terjadi pada Hawa, itu istri Nabi Adam alaihissalam, tatkala beliau dikeluarkan dari sorga. Nah, tatkala beliau dikeluarkan dari apa? Dari sorga. Sudah diturunkan ke dunia. Nah, baik. Nah, maka disitulah awal pertama kali ya Hawa itu mengalami haid. Adapun di surga seorang tidak mengalami, atau seorang wanita dia tidak mengalami haid. Nah, baik. Dan juga dalam masalah pembahasan masalah haid ini tadi sudah disetarakannya oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya tidak ada batasan lama haid itu berapa lama, dan juga tidak ada batasan waktu haid itu sedikitnya berapa lama. Tapi kalau kebanyakan wanita yang haid itu ada antara 6 sampai 7 hari. Nah, antara 6 sampai 7 hari. Kenapa dikatakan tidak ada batasan berapa lamanya dan tidak ada batasan juga berapa sedikitnya? Karena tidak ada dalil dalam masalah itu. Seluruhnya dikembalikan kepada kebiasaan dari tiap-tiap perempuan yang mengalami haid. Walaupun diterangkannya oleh para ulama dari penelitian yang ada, bahwasanya kebanyakan perempuan itu atau lama, kebanyakan dari waktu haid yang ada sepanjang sejarah dari penelitian para ulama itu paling banyaknya 15 hari. Paling banyaknya 15 hari. Ya. Dan paling sedikitnya itu 1 hari. Itu penelitian ya. Nah, tapi kalau dikatakan dia pembatasan, bukan. Ya mungkin bisa lebih 15 hari. Ya, mungkin bisa lebih 15 hari. Bisa 20 hari atau seterusnya. Dan dikembalikan kepada adat kebiasaannya.
Tapi yang terjadi di alam nyata seperti itu. Kebanyakan dari kebiasaan yang paling banyaknya ya dari jumlah hari wanita itu haid paling lamanya itu 15 hari. Nah, yang pernah didapatkan dan diteliti oleh para ulama. Nah, dan paling sedikitnya itu 1 hari. Paling sedikitnya 1 hari. Tapi ini semuanya bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Nah, akan jelas ketika seorang mempelajari dari pembahasan masalah haid ini. Nah, yang jelas tadi kan sudah kita baca ayat yang dibawakan oleh Syekh di situ. Tatkala para sahabat bertanya tentang haid, maka dijawab oleh Allah, "Qul huwa adzan." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya haid itu adalah gangguan. Jadi kapan dia didapatkan pada perempuan, maka dia dihukumi haid. Nah, berapapun harinya. Itu asalnya seperti itu ya. Asalnya seperti itu. Nah, dan akan jelas nanti insyaallah ta'ala kita akan terangkan dari ciri-ciri dari haid serta hukum-hukum yang berkaitan dengan haid ini. Baik. Nah, di sini kita beracuan pada buku Syekh Shalih Fauzan di sini ya. Nah, setelah beliau terangkan dari hikmah syariat tentang masalah itu, beliau terangkan mulai membahas tentang masalah hukum-hukum seputar perempuan yang haid. Nah, yang pertama dari hukum seputar perempuan yang haid, seorang yang haid itu wanita yang haid, dia tidak sholat dan juga tidak puasa pada saat dia haid. Tapi beliau bawakan situ satu hadis dari hadis Fatimah bint Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha, riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, "Idza aqbalatil haidatu, fada'is shalah." Jika haid sudah datang, tinggalkanlah salat. Tinggalkanlah apa? Salat. Nah, adapun seputar masalah puasa itu diterangkan di hadis yang lain ya. Ya. Diterangkan di hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Ya, bukankah perempuan itu kalau dia haid tidak salat dan juga tidak puasa, maka itulah dari kurangnya agama mereka. Kurangnya agama dari seorang wanita itu. Nah, dan sepakat para ulama tentang masalah ini, diharamkan bagi perempuan yang haid untuk salat dan puasa. Nah, dan nifas juga seperti itu sama ya. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Nah, dan juga ketika dan mereka juga sepakat ya bahwasanya seorang wanita yang tidak salat dan tidak puasa ketika haid, maka salat tidak diganti. Salat tidak diganti, yang diganti hanyalah puasa. Itu diterangkan dalam hadis yang lain. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Ya. Kata beliau, haid itu pernah menjumpai kami. Nah, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti salat. Nah, tapi itu seputar tentang masalah yang berkaitan dengan masalah salat dan puasa. Ya, oleh karena itu perempuan yang haid, walaupun dia misalnya puasa atau dia salat, saat dia haid maka tidak syah salatnya.
Ya. Dan juga tidak sah puasanya. Karena Nabi SAW melarang dari perkara itu. Fada'is sholat. Tinggalkanlah salat. Nah, dan asal larangan itu menunjukkan akan rusaknya dari amalan tersebut. Ya, tidak syahnya. Nah, bahkan ketika dia tetap berpuasa misalnya atau salat saat dia haid, maka itu dihukumi sebagai kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ada dari hal yang merupakan keringanan dari Allah bagi para wanita yang mengalami haid ataupun nifas. Nah, dia tinggalkan puasa dan juga dia tinggalkan sholat. Ya, hanya puasa nanti diganti ya. Dan ini sudah kita bahas di kitab Siyam di bulan Ramadan. Nah, ada pembahasan-pembahasan yang lain lagi yang berkaitan dengan masalah salat dan puasa ini. Ya, misalnya kalau akan diterangkan oleh Syekh nanti ya di akhir pembahasan masalah haid ini. Nanti kita akan akhirkan. Itu yang pertama ya, dari hal yang diterangkan oleh Syekh. Itu perempuan yang haid, dia tidak salat dan juga tidak puasa. Haram hukumnya. Siapa yang salat dan puasa dalam keadaan haid, maka tidak syah salatnya. Bahkan dia dihitung sebagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua yang diterangkan dari hukum haid dalam masalah ini, jika perempuan telah suci dari haidnya, maka dia mengganti salat, maka dia mengganti puasa tanpa salat. Ya. Dia mengganti puasa kata Syekh dan salat tidak diganti. Ini dari hal yang disepakati oleh para ulama dan sudah diterangkan ya. Nah, dengan hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, kunna nakhidu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ya, sesungguhnya kami telah menjumpai haid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti salat. Dan sudah diterangkan ya, ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Perempuan yang haid, maka mereka tidak puasa, tidak salat, tapi kalau puasa itu diganti. Nah, diganti pada hari yang lain. Nah, setelah Ramadan sampai sebelum datangi bulan Ramadan tahun depan, atau sampai akhir bulan Sya'ban pada tahun depannya. Dan kemudian yang ketiga dari hukum seputar haid juga yang diterangkan oleh Syekh, yaitu perempuan yang haid dia tidak boleh tawaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ka'bah Al-Bait. Dan juga dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak duduk di masjid, dan diharamkan atas suaminya untuk menggaulinya pada kemaluannya sampai terputus darah haidnya dan dia mandi. Nah, ini dari uraian Syekh ya. Kita baca dulu dari uraian beliau. Dia bawakan ayat di surah Al-Baqarah yang sudah kita baca tadi. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Maka katakanlah, haid itu adalah gangguan. Maka tinggalkanlah, jauhilah para wanita pada saat haid. Dan jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah bersuci, maksudnya telah mandi, maka datangilah mereka pada arah yang Allah perintahkan kalian dengannya. Nah, di sini maksudnya disuruh jauhi, yaitu meninggalkan al-wata', ya, melakukan hubungan suami istri. Dan juga boleh perkuat dengan hadis yang lain
hadis riwayat Imam Muslim ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Nah, lakukanlah segala sesuatu kecuali an-nikah. Ya, dalam riwayat yang lain beliau terangkan illal jima', yaitu al-jima', melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi asalnya boleh kalau dia misalnya cumbui istrinya pada selain kemaluannya, nah dia berinteraksi dengan istrinya, nah itu dari hal yang dibolehkan. Yang dilarang hanyalah apa? Melakukan hubungan suami istri. Itulah tadi dari mana ayat fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah wanita ketika apa? Haid. Pada poin yang ketiga ini, Syekh Shalih Fauzan beliau menggabungkan beberapa perkara-perkara ya. Tadi yang pertama beliau sebutkan tentang masalah tawaf. Ya, itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim tentang larangan bagi perempuan yang haid untuk tawaf di Baitullah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Beliau bersabda kepada Aisyah ketika itu yang mengalami haid di musim haji. Nah, kata Nabi kepada Aisyah, lakukanlah apa yang orang-orang berhaji itu melakukan perkara itu. Nah, kecuali kamu tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Biasanya segala sesuatu dibolehkan ya dari manasik haji. Ya. Dan kecuali hanyalah tawaf di Baitullah yang diharamkan. Nah, dan hadis ini dipakai juga oleh para ulama yang lain, bahwasanya bagi perempuan yang haid, ya tidak ada masalah dia membaca Al-Quran. Ya, walaupun pendapat kebanyakan ulama itu tidak membolehkan ya. Tapi kalau dibaca dari hafalannya atau dia buka Al-Quran mushaf itu dengan pelapis tanpa dia sentuh langsung, maka itu tidak ada masalah. Karena hadis-hadis tentang masalah larangan bagi perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran ya, dan menyentuh Al-Quran itu dari hal yang tidak kuat. Ya, asalnya hal tersebut dari hal yang dibolehkan. Hanya kebanyakan ulama berpendapat dengan pendapat yang tadi itu lebih hati-hati ya. Dan kalau dia misalnya membaca Al-Quran dari hafalannya, atau dia tidak memegang langsung mushaf Al-Quran, tapi dia dengan pelapis, maka dari hal yang tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dalam masalah ini. Baik. Demikian pula tadi di listing itu tentang masalah duduk di masjid bagi perempuan yang haid. Nah, dari uraian Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan situ hal yang tidak boleh. Dan memang sih ada silang pendapat ya di kalangan ulama tentang perempuan yang haid, ya dia berdiam di masjid. Nah, memang kebanyakan ulama berpendapat seperti itu tentang haramnya perempuan yang haid berdiam di masjid, kecuali dibolehkan hanya dia lewat saja. Karena mereka mengkiaskan dengan junub. Ya, illa junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Yang sudah kita bahas ya di pembahasan masalah mandi wajib. Kecuali bagi orang yang junub, nah, atau yang hanya melewat saja di masjid. Illa junuban illa abiri sabil hatta taktasilu, sampai dia mandi. Nah, namun di sisi ulama yang lain, mereka tidak menyamakannya antara haid dan junub. Haid tidak sama dengan junub. Nah, oleh karena itu asalnya, ya, karena tidak ada dalil yang kuat tentang masalah ini, tentang larangan bagi perempuan yang haid untuk berdiam di masjid, asalnya dia dari hal yang dibolehkan. Ya, sepanjang dia bisa menjaga darah haidnya, nah, tidak jatuh di masjid sehingga mengotori dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas ya di pembahasan masalah najis, bahwasanya darah haid itu dari jenis najis, masuk dari jenis najis.
dan sudah diterangkan bagaimana cara mensucikannya. Taib. Walaupun kebanyakan ulama itu tidak membolehkan ya bagi perempuan yang haid untuk masuk di masjid dan berdiam di dalamnya. Ya. Nah, dalam masalah ini seorang memilih ya mana yang ingin dia pakai. Nah, dua-duanya punya sisi kekuatan. Dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang kisah perempuan yang hitam itu yang menjaga Masjid Nabawi ketika itu, beliau tinggal di Masjid Nabawi dan tidak dinukil beliau keluar ketika haid. Ya, menunjukkan bahwasanya boleh bagi perempuan yang haid untuk berdiam di masjid. Itu menurut ulama tadi ya, sebagian ulama yang membolehkan akan masalah itu. Nah, ya. Ini tentang masalah tadi itu ya, duduk berdiam di masjid. Memang ada silang pendapat dalam masalah ini. Ya, demikian pula tadi membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Yang sudah diterangkan tadi ya. Adapun tadi masalah tawaf itu jelas. Ya, dari hal yang diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Demikian pula seorang suami yang mendatangi istrinya ketika haid itu juga dari hal yang diharamkan. Nah, menurut kesepakatan para ulama. Dengan ayat yang telah kita bacakan tadi ya, fa'tazilun nisa fil mahid. Nah, maka jauhilah wanita pada saat haid. Nah, ini hukum yang ketiga dari urutan pembahasan yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik. Kemudian hukum yang keempat dari uraian beliau terangkan di sini hal yang dibolehkan bagi seorang suami. Nah, yaitu dia boleh ya bernikmat kepada istrinya, kecuali yang tidak diperbolehkan adalah al-jima, pada kemaluan. Ya, apakah mungkin dia mencium istrinya misalnya, atau dia menyentuhnya, atau yang semisalnya. Dari hal itu, dari hal yang dibolehkan. Tadi sudah kita baca hadisnya ya. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, lakukanlah segala sesuatu kata Nabi kecuali al-jima. Nikah di situ bermakna al-jima. Nah, itu diterangkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Ya, dan ini diterangkannya kisah hadis ini tentang ada sahabat yang bertanya ya. Itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Annal yahuda kanat idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha." Ya, semuanya orang-orang Yahudi ketika wanita-wanita mereka haid, ya, atau para wanita atau seorang wanita dari mereka haid, dan mereka tidak mengajak makan. Ya, itu orang Yahudi ya, berlebihan. Kalau ada perempuan haid sampai mengajak makan saja mereka tidak mengajaknya makan. Nah, itu Yahudi. Gulu dalam masalah ini. Maka Nabi bersabda ketika itu, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukanlah segala sesuatu kecuali an-nikah, al-jima. Adapun orang-orang Nasrani malah sebaliknya. Mereka walaupun haid, mereka tetap melakukan hubungan. Itu orang-orang Nasrani. Dan Islam datang di pertengahan. Dan itu merupakan ciri dari agama kita. Antara kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Ya, Islam dia pertengahan. Ketika haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, tapi tetap dibolehkan bergaul dengannya, makan bersama, ya, tidur bersama. Nah, tidak ada masalah. Dipahami ya? Dan itu diterangkan dalam riwayat-riwayat. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu pernah tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
di suatu pembaringan, nah di rumah beliau, maka tiba-tiba ketika itu beliau mengalami haid. Maka beliau keluar dari kamar ketika itu langsung mengambil pakaian haidnya. Dan itu dari kebiasaan para wanita di masa itu ya. Mereka tidak sama dengan sekarang. Ya mungkin sekarang itu banyak pakaian. Ya, ada pembalut. Nah, tapi di masa dulu tidak ada. Ya. Jadi wanita yang haid itu kalau di masa dahulu itu terlihat dari perbedaan dari sisi pakaiannya. Mereka punya pakaian khusus ketika haid. Nah, jadi awalnya Ummu Salamah berbaring bersama Nabi SAW ketika itu, ya, di pembaringan. Lalu tiba-tiba beliau haid dan beliau keluar dari kamar dan mengambil pakaian haidnya. Maka Nabi ketika itu bertanya kepada beliau, "Anafisti, apakah kamu nifas?" Nah, ini juga yang kita akan bahas nanti ya. Maksudnya haid itu dia sama dengan nifas. Nah, ada sisi kesamaan pada banyak perkara, kecuali ada beberapa perkara yang kita akan terangkan. Ya. Maka Nabi bertanya kepada Ummu Salamah, "Apakah kamu nifas?" Ya, kata Ummu Salamah, "Na'am." Ya. Maksudnya haid ya, bukan nifas. Ya. Setelah itu Nabi dengar Ummu Salamah haid, maka beliau memanggil Ummu Salamah kembali dan berbaring bersama. Nah, itu Islam seperti itu ya. Beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi mereka berpisah dengan istrinya ketika istrinya haid. Nah, maka dinukil di sebagian daerah atau di sebagian kejadian begitu mereka punya tempat khusus. Kalau istrinya haid, ada dibuatkan rumah-rumah khusus di situ, ditinggal di situ. Tidak didekati, tidak diajak makan, tidak diajak bicara, dan seterusnya. Ya, kalau Islam boleh segala sesuatu kecuali al-jima. Nah, taib. Oke, ini dari hal yang dibolehkan ya. Kita kembali kepada pembahasan Syekh Shalih Fauzan. Kalau seorang istri yang haid, maka boleh suaminya untuk ya berinteraksi kepadanya. Ya, diperbolehkan seluruhnya kecuali melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian yang kelima dari orang yang Syekh Shalih Fauzan dari hukum seputar haid juga ini, ya, tidak boleh bagi seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan dia haid. Nah, dibawakan ayat di surah At-Talaq ayat pertama. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, jika kalian mentalak istri-istri kalian atau mentalak para wanita, maka talaklah mereka pada iddah mereka, yaitu pada masa mereka suci. Ya, mana di masa suci itu seorang suami tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, maka boleh dia talak di situ kalau dia ingin talak. Ya, dan Nabi SAW telah memerintah Ibnu Umar ketika itu ya, dan untuk rujuk kepada istrinya karena Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Ya, maka Nabi perintah ketika itu, murhu ya ayyuraji'ha, perintah Ibnu Umar untuk apa? Rujuk kepada istrinya. Beliau bersabda ketika itu kepada Umar. Nah, untuk memerintah Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Ya. Yang tidak boleh ditalak bagi perempuan yang haid. Hanya di situ ada pembahasannya apakah di situ jatuh talak satu atau tidak. Nah, di kalangan ulama ada silang pendapat. Dan akan datang pembahasannya nanti di pembahasan masalah di kitab nikah. Nah, yang jelas hukumnya haram untuk ditalak di masa haid. Nah, dan di masa suci tadi itu, yaitu dia boleh mentalaknya, tapi dengan syarat pada masa suci yang dia tidak melakukan hubungan suami istri di situ. Kalau dia pernah melakukan hubungan juga tidak boleh dia talak. Ya, masuk dalam talak
yang tidak diperbolehkan dalam hal tersebut. Baik. Ini 5 hukum yang diterangkan ya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala seputar perempuan yang haid. Nah, ini sebagian pembahasannya seputar masalah haid. Ya, dan masih ada lagi pembahasan yang lainnya yang kita akan uraikan nanti insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Kita ulangi tadi ya dari hukum-hukum yang beliau uraikan tadi. Yang pertama, bagi perempuan yang haid itu tidak boleh dia sholat dan juga tidak boleh dia berpuasa. Ya, sholat tidak diganti, adapun puasa diganti pada hari yang lain. Kemudian yang kedua tadi diterangkan bagi perempuan yang haid, dan jika dia telah suci dari haidnya, maka dia mengganti puasanya. Ya, maka dia mengganti puasanya dan tidak diperintah untuk mengganti apa? Salat. Kemudian yang ketiga dari pembahasan yang diterangkan oleh beliau, di situ ada beberapa pembahasan tadi sebenarnya, yaitu diharamkan bagi perempuan yang haid untuk tawaf di Ka'bah, di Baitullah. Demikian pula menurut Syekh juga tidak boleh dia membaca Al-Quran, duduk di masjid. Nah, ini ada sedang pendapat ya dua perkara ini yang sudah diuraikan tadi. Dan juga diharamkan bagi suaminya untuk menggaulinya, melakukan hubungan suami istri. Nah, ini juga hal yang sudah kita terangkan tadi, kesepakatan para ulama. Jadi tawaf dan jima itu dari hal yang disepakati keharamannya. Adapun tadi masalah membaca Al-Quran dan duduk di masjid, itu dari hal yang ada sedang pendapat dalam masalah ini. Baik. Kemudian yang keempat tadi dari hal yang diterangkan oleh Syekh, yaitu hal yang dibolehkan bagi seorang suami untuk berinteraksi dengan istrinya, dan pada segala sesuatu boleh dilakukan kecuali al-jima'. Nah, dan kalau kita buka pembahasan masalah ini, hal-hal yang dibolehkan bagi seorang perempuan yang haid, nah tadi sudah diterangkan ya. Menurut pendapat sebagian ulama, boleh dia membaca Al-Quran dan juga boleh dia masuk dalam masjid dengan syarat dia menjaga darah haid yang mengotori di masjid. Dan demikian pula boleh dia menyentuh Al-Quranul Karim menurut pendapat sebagian ulama. Dan juga boleh dia menghadiri salat Id jika Idnya di lapangannya di masa tidak ada misalnya pandemi seperti ini. Nah, dan boleh juga bagi suaminya untuk mengajak makan. Ya, tidak ada masalah dalam masalah itu. Demikian pula dibolehkan juga bagi seorang istri untuk melayani suaminya dari hal yang selain dari al-jima'. Nah, dia menyiapkan makanan dan seterusnya. Ya. Dan juga boleh bagi seorang istri untuk tidur bersama walaupun dia haid. Nah, yang sudah diterangkan tadi tentang kisah Ummu Salamah. Baik, itu adalah hal-hal yang dibolehkan bagi perempuan yang haid. Nah, dan juga tidak ada masalah dia dengarkan Al-Quran misalnya, ya, dalam keadaan dia haid, itu adalah hal yang tidak ada masalah. Baik. Dan yang kelima tadi yang terakhir dari hukum yang diterangkan oleh Syekh, yaitu seorang suami tidak boleh mentalak istrinya ya dalam keadaan dia dari hal yang diharamkan. Kalau dia ingin talak, dia talak di masa suci. Yang di masa suci itu dia tidak melakukan hubungan suami istri. Baik. Ini seputar pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah haid. Dan insyaallah taala berikutnya masih ada beberapa pembahasan yang lain yang berkaitan dengan masalah haid. Kita akan uraikan insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Nah, semoga ada manfaatnya dari apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.